Perkenalkan, saya Teresia Lina Sidabutar dari kelas YH Pendidikan Ekonomi dengan NPM 2002 14501988. Halo, perkenalkan nama saya Gervina Putrianggita dengan nomor NPM 2022 1450 2065. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan metode snowball throwing. Oke, yang pertama kita masuk dalam pengertian. Pengertian dari snowball throwing adalah strategi pembelajaran kooperatif yang dirancang seperti permainan melempar bola salju. Dalam metode ini, siswa akan membuat pertanyaan dan saling melemparkan pertanyaan tersebut kepada temannya untuk dijawab. Strategi belajar ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mengajar, serta melatih kemampuan mereka dalam membuat dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya, di sini ada prinsip pembelajaran metode snowball throwing. Yang pertama ada kreatif dan inovatif. Di sini adalah dijelaskan bahwa siswa didorong untuk berpikir kreatif dalam membuat pertanyaan yang menarik dan relevan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya berpusat pada siswa. Di sini dijelaskan bahwa metode ini berfokus pada kebutuhan siswa dan minat belajar mereka sehingga belajar dapat menjadi lebih efektif. Selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif ini dijelaskan bahwa siswa bekerja sama dalam kelompok untuk membuat dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya meningkatkan motivasi belajar. Penggunaan permainan melempar bola salju ini sebagai media pembelajaran membuat proses belajar lebih baik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Selanjutnya adalah membangun kepercayaan diri. Nah, di sini siswa didorong untuk berani bertanya dan mengemukakan pertanyaan dan pendapat mereka di depan kelas. Yang selanjutnya adalah manfaat. Nah, yang pertama di sini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, yang dimana keseluruhannya berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Metode ini menciptakan suasana yang lebih aktif, kolaboratif, menyenangkan, sehingga kondusif untuk belajar dan mengajar. Selanjutnya adalah mencapai tujuan pembelajaran. Itu metode ini membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka yang lebih efektif. Selanjutnya kelebihan metode snowball throwing. Di sini adalah meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mengajar, melatih kemampuan siswa dalam menjawab dan membuat pertanyaan, lalu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya di sini adalah kekurangan metode snowball throwing. Nah, kekurangannya itu adalah memerlukan waktu yang cukup lama untuk persiapan, lalu sulit diterapkan pada materi pembelajaran yang bersifat abstrak, lalu memerlukan peraturan kelas yang memadai. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan bagaimana metode snowball throwing ini dilakukan dalam kelas. Terima kasih. Tahap pertama, guru menyampaikan materi yang akan disajikan, yaitu kebijakan fiskal. Pada tahap kedua, guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk diberikan penjelasan mengenai materi yang mereka dapatkan. Kemudian, pada tahap 3, masing-masing ketua kelompok kembali ke dalam kelompoknya dan menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada anggota kelompoknya.
Masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Kemudian, kertas kerja tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa lain. Setelah siswa mendapat satu pertanyaan, diberikan kesempatan pada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas tersebut secara bergantian. Masing-masing siswa menjawab pertanyaan yang mereka peroleh, kemudian guru melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Di tahap yang terakhir, guru menutup pembelajaran. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang metode TGT atau Teams Games Tournament. Pertama-tama, teman-teman ada yang tahu nggak sih pengertian dari model pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament itu apa? Jadi, model pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament adalah suatu pembelajaran dengan menerapkan strategi kelompok yang tentunya akan melibatkan seluruh aktivitas siswa tanpa membedakan status sosial mereka. Nah, metode ini tuh menggunakan siswa lainnya sebagai tutor sebaya. Jadi, jika dilihat dari nama metodenya, tentu kita dapat menyimpulkan bahwa metode TGT ini adalah metode yang menerapkan sistem belajar dengan bermain games. Kenapa sih harus seperti itu? Nah, jadi hal ini tuh dilakukan supaya para siswa ini dapat memahami materi atau model pembelajaran TGT dengan baik dan juga tidak cepat merasa bosan. Selanjutnya ada prinsip dasar pembelajaran TGT. Menurut Yatim Rianto tahun 2010, ada 5 prinsip-prinsip dasar pembelajaran TGT. Yang pertama ada positive independence. Jadi positive independence ini adalah saling bergantung satu sama lain dalam hal yang positif. Yang dimana setiap anggota kelompoknya itu harus sadar betapa pentingnya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada face to face. Face to face ini adalah antar anggota kelompok itu harus saling berinteraksi dengan saling berhadapan satu sama yang lainnya. Selanjutnya ada individual accountability. Jadi individual accountability ini adalah di mana setiap kelompok itu harus dapat belajar dan aktif dalam memberikan kontribusi agar dapat segera mencapai tujuan mereka bersama. Dan yang keempat ada group processing. Jadi group processing ini adalah di mana para siswa ini diharapkan untuk bisa menilai bagaimana anggota kelompoknya itu bekerja. Apakah sudah efektif dan efisien atau belum. Dan yang terakhir itu ada use of collaborative or social skill. Ini adalah di mana setiap anggota kelompok itu harus menggunakan keterampilan atau skill mereka dalam bekerja sama dan bersosialisasi. Kenapa harus seperti itu? Karena dengan begitu para siswa ini dapat melakukan kolaborasi tanpa perlu bimbingan dari guru mereka lagi. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan model pembelajaran TGT. Pasti kalian bertanya-tanya kan kenapa kita harus menggunakan atau menerapkan model pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament dan apa sih manfaat yang kita dapetin dan tujuan apa aja sih dari model pembelajaran TGT ini. Jadi manfaatnya itu tentunya akan dalam hal yang positif ya. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan prestasi atau hasil belajar siswa. Yang kedua dapat melihat dan menilai bagaimana keaktifan siswa di dalam kelas. Yang ketiga dapat menilai kemampuan koneksi para siswa. Dan yang terakhir ada menambah motivasi belajar siswa agar tidak cepat merasa bosan. Jadi tujuannya itu yang pertama melatih siswa agar memiliki rasa tanggung jawab lebih. Yang kedua untuk meningkatkan rasa percaya diri para siswa. Yang ketiga agar siswa dapat menghargai perbedaan pendapat antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Yang keempat menumbuhkan kerjasama dan saling tolong-menolong antar sesama. Yang kelima melatih berpikir kritis. Yang keenam mengasah keterampilan komunikasi para siswa.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran TGT. Kelebihannya itu yang pertama, lebih meningkatkan waktu untuk tugas. Yang kedua, mengedepankan penerimaan siswa terhadap perbedaan individu. Yang ketiga, meskipun waktu yang diberikan itu sedikit, namun penguasaan materinya itu akan jauh lebih mendalam atau lebih mudah dipahami oleh para siswa. Yang keempat, ada proses belajar mengajar itu berlangsung dengan murid yang lebih aktif. Yang kelima, mendidik para siswa untuk berlatih lebih dalam bersosialisasi. Selanjutnya ada meningkatnya motivasi belajar siswa. Kemudian ada hasil belajar para siswa itu akan jauh lebih baik. Dan yang terakhir ada meningkatnya kebaikan budi dan juga kepekaan untuk lebih bertoleransi antar satu sama yang lainnya. Selanjutnya ada kekurangan model pembelajaran TGT atau Teams Games Turnamen. Kekurangannya itu yang pertama, guru itu sedikit kesulitan saat mengelompokkan para siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Karena dalam setiap kelompok itu harus terdapat anggota yang heterogen dalam segi akademisnya. Yang kedua, waktu yang digunakan untuk diskusi itu terlalu memakan waktu yang banyak, bahkan bisa melewati waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan lebih, namun biasanya mereka akan lebih sulit memberikan penjelasan kepada teman-teman mereka yang kurang mengerti tentang materi tersebut. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana sistem kerja dari model pembelajaran TGT atau Teams Games Turnamen. Langkah yang pertama adalah opening. Di opening ini, guru akan menanyakan tentang bagaimana keadaan siswanya, apakah semua sehat ataukah ada yang sedang sakit. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa sebelum mulai pembelajaran, dan guru melakukan presensi kelas. Langkah yang kedua adalah penyampaian materi. Di langkah ini, guru akan melakukan presentasi kelas atau menjelaskan materi pembelajaran secara singkat. Langkah yang ketiga adalah pengenalan metode. Di langkah ini, guru akan memberitahukan kepada tiap-tiap kelompok tentang bagaimana cara bermain dan aturan permainannya. Langkah yang keempat adalah pembagian kelompok. Di sini, para siswa akan dibagi dalam beberapa kelompok. Dan untuk pembagian anggotanya akan disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. Di sini, guru akan memberikan kuis, dan setiap kelompok harus berlomba-lomba untuk menjawab kuis tersebut. Dan nantinya, setiap kelompok yang bisa menjawab akan mendapatkan reward berupa poin. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya untuk mendengarkan dan menonton video pembelajaran dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.